Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian yang Bapak sayang karena Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang tahapan-tahapan hari kiamat. Nanti Pak Heri akan sajikan dalam bentuk video. Silakan Ananda sekalian simak. Dan nanti terakhir Ananda silakan resume ya. Sejatinya kematian adalah awal dari mulainya episode di dalam kehidupan. Bukanlah menjadi kemusnahan, melainkan suatu perbaharuan serta perpindahan awal hidup sebenarnya. Kehidupan setelah mati menurut Islam, mati merupakan sesuatu yang pasti untuk setiap makhluk yang bernyawa. Seperti itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang dijalani di dunia ini hanyalah sebuah permainan dan tempat singgah untuk sementara saja. Dalam dunia Islam, kita mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Nah, Fenomena ID akan mengulas sebagaimana kehidupan setelah mati. Berikut ini adalah 8 tahap kehidupan setelah mati menurut Islam. Yang pertama, alam barzah atau alam kubur. Kehidupan setelah mati menurut Islam yang pertama adalah alam kubur. Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama setelah mati. Di dalam alam kubur inilah manusia sudah bisa mengetahui di mana akan tinggal di akhirat kelak, apakah di surga atau di neraka. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh 2 malaikat yang bernama Mungkar dan Nangkir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Si mayit akan menjawab pertanyaan 2 malaikat tersebut sesuai dengan amaliyahnya di dunia, yaitu siapa yang menjadi Tuhannya dalam pengalamannya ketika hidup di dunia, apa agamanya ketika hidup di dunia, apa kitabnya yang menjadi pedomannya ketika hidup di dunia, dan siapa nabi yang ia ikuti ketika di dunia. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan pengamalan ketika hidup di dunia, sehingga tidak bisa direkayasa. Dan jika ia lulus dari pertanyaan 2 malaikat tadi, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menunggu kiamat. Namun, jika ia gagal dari 2 malaikat tadi, maka ia akan ditempatkan di terasnya neraka sampai hari kiamat. Yang kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati menurut Islam selanjutnya yang akan dijalani setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Yang ketiga, pengiringan ke padang mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan, padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas. Di tempat ini, semua makhluk hidup di bumi dan langit lapisan ketujuh dikumpulkan untuk diadili. Semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari itu akan diadili dengan diiringi oleh 2 malaikat. Yang satu sebagian pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atau semua perbuatannya di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan. Setelah semua makhluk terkumpul dalam padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung, mana yang lebih banyak amal baik atau amal buruk. Yang kelima, Yaumul Hisab. Setelah menerima buku catatan, para jin dan manusia akan menjalani perhitungan amalnya. Semua amal dan kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya, dan sebaliknya, semua amal kejelekan sekecil apapun juga akan mendapat balasannya. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan Allahumma hasibni hisaban yosiron, yang artinya ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkan begitu saja.
Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Yang keenam, melintasi jembatan yang lurus atau jembatan Shirathul Mustaqim. Setelah melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau yang biasa disebut dengan Shirathul Mustaqim. Dalam melintas jembatan ini, proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan nasib manusia. Untuk orang yang kondisinya sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat kecil, hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibagi 7 dan tajamnya melebihi samurai. Sebaliknya, untuk orang dengan amalan baik banyak, ia akan melewatinya dengan tenang. Ada yang secepat kilat, ada yang menunggang onta, kambing atau sapi dari hasil kurbannya ketika dia masih ada di dunia. Yang ketujuh, surga. Orang-orang soleh yang berhasil melewati Shirathul Mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja, sebelum ia ditempatkan di surga akan ditempatkan terlebih dahulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Yang kedelapan, neraka. Neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim atau kafir. Disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa terdapat 7 tingkatan neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap pintu telah ditentukan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Golongan yang dimaksud adalah orang-orang kafir, munafik, dan setan. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya adalah 500 tahun dan 700 tahun perjalanan. Dan di setiap pintu ada azab berlipat ganda. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري